untuk mendirikan PT pada tahun 2021 ini mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya. Untuk mendirikan PT usaha mikro dan kecil, di sini modal dasarnya tidak ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi ya di channel Gus Iman Official. Di channel ini Anda akan dirayu, ditipu untuk memahami sebuah peristiwa hukum dan fakta-fakta lainnya. Dan seperti biasa, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari Gus Iman Official, atau agar Anda sekalian mendapatkan pemberitahuan terbaru dari Gus Iman Official. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah saya baca dan saya pahami, ternyata Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat memberikan peluang yang luar biasa kepada masyarakat, khususnya kepada seorang pengusaha, karena untuk mendirikan PT pada tahun 2021 ini ternyata sangat mudah sekali ya. Dan ketika sudah membuat PT, maka dari situlah seorang pengusaha akan bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan pada Undang-Undang PT yang sebelumnya, atau yang disebut dengan UU PT, untuk mendirikan PT pada tahun-tahun sebelumnya, di sana modal dasar minimal harus 50 juta rupiah. Dan untuk mendirikan PT pada undang-undang yang sebelumnya harus didirikan minimal oleh 2 orang ya. Dan untuk pembuatan aktanya di sana harus dibuat oleh notaris. Dan pada tahun 2021 ini ternyata Undang-Undang Cipta Kerja ada perubahan, ada penambahan, dan juga ada penghapusan, sehingga hal itu bisa memberikan peluang yang sangat luar biasa kepada seorang pengusaha untuk mendirikan PT usaha mikro dan kecil ya tentunya ya. Dan untuk mendirikan PT usaha mikro dan kecil pada tahun 2021 ini ternyata syaratnya tidak sesulit yang sebelumnya ya. Untuk mendirikan PT pada tahun 2021 ini mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya. Untuk mendirikan PT usaha mikro dan kecil, di sini modal dasarnya tidak ditentukan. Artinya di sini tergantung orang yang ingin membuat PT usaha mikro dan kecil. Dia mempunyai uang 10 juta, tidak masalah mendirikan PT. Mempunyai uang 100 juta, tidak masalah untuk mendirikan PT. Dan selanjutnya, untuk pendirian PT usaha mikro dan kecil di sini boleh didirikan oleh 1 orang. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya harus didirikan minimal oleh 2 orang. Di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru di sini untuk PT usaha mikro dan kecil boleh didirikan oleh 1 orang, dan tidak harus membuat akta ke notaris. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru di sini untuk mendirikan sebuah PT usaha mikro dan kecil di sini cukup membuat surat pernyataan dengan bahasa Indonesia ya. Dan sekarang saya akan membacakan artikel ya. Yang artikel ini ditulis oleh seorang notaris juga. Saya akan bacakan. Hilangnya peran notaris dalam pendirian PT UMKM. Judulnya sangat menarik ya. Kabarnotariat.id. Aspek hukum perusahaan yang dimaksud dalam tulisan ini terkait dengan aspek hukum perseroan terbatas
di mana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2021 untuk mendirikan PT Usaha Mikro dan Kecil sebagai ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP tentang pendirian PT UMK untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi. Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah, menghapus, dan menetapkan peraturan baru dalam beberapa undang-undang. Salah satu fokus pembahasan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja adalah penyederhanaan pendirian perseroan terbatas atau PT yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Maka dari itu, pelaku usaha yang ingin mendirikan PT di bawah tahun 2019 harus melakukan penyesuaian dengan mengikuti peraturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau UU PT serta PP nomor 8 tahun 2021 agar mendapatkan nomor induk berusaha NIB melalui online single submission atau yang disebut dengan OSS. Berikut ini akan diuraikan beberapa peraturan baru dalam pendirian PT sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 8 tahun 2021 ya. Untuk membahas tentang hukum perusahaan, maka perlu diketahui dulu apa yang dimaksud dengan perusahaan. Di sini menurut Purwo Sutejo 1983 menyebutkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak di luar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperingankan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Menurut Undang-Undang tentang Perdagangan, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang membentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan usaha di bidang perdagangan. Sedikit berbeda dengan definisi pelaku usaha yang disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 8 tahun 2021. Kalau sebelumnya di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 UU PT, PT didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya. PT wajib didirikan oleh minimal 2 orang. Ini Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya ya. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau bagi PT yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan perjanjian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Cipta Kerja turunannya PP nomor 8 tahun 2021, definisi PT diubah menjadi badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
Selanjutnya, aturan yang menyimpangi kewajiban PT didirikan oleh minimal 2 orang turut mengalami perubahan, yaitu bertambahnya jenis PT yang dapat menyimpangi kewajiban tersebut. Salah satunya adalah PT yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Dengan begitu, setiap orang dapat mendirikan PT seorang diri tanpa harus mencari partner, asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Selain itu, berbeda dengan PT pada umumnya, proses pendirian PT untuk usaha mikro dan kecil tidak membutuhkan akta pendirian, tetapi cukup menggunakan surat pernyataan pendirian yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ya, untuk pendirian PT usaha mikro dan kecil di sini boleh didirikan oleh satu orang. Jadi tidak harus untuk mencari partner ataupun mencari kawan ya. Dan untuk PT usaha mikro dan kecil di sini tidak harus tidak membutuhkan akta pendirian yang dibuat oleh seorang notaris ya. Dan bagi yang ingin membuat PT perseorangan, di sana tidak usah membuat akta pendirian yang dibuat oleh seorang notaris. Jadi di sana diperbolehkan untuk membuat surat pernyataan saja ya. Mengenai cara memperoleh status badan hukum PT, pendirian PT dimulai melalui pembuatan akta pendirian yang isinya memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Memiliki akta pendirian bukan berarti PT telah mendapatkan status badan hukum. Jika sebelum disahkan Undang-Undang Cipta Kerja, PT mendapatkan status badan hukum pada tanggal terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham mengenai pengesahan badan hukum PT. Maka setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. Yang menarik di sini terkait pendirian PT adalah soal jumlah modal. Undang-Undang PT mewajibkan jumlah modal dasar untuk mendirikan PT minimal sejumlah Rp 50 juta rupiah. Kewajiban ini dinilai masih terasa berat bagi sebagian kalangan pelaku usaha yang akan mendirikan PT untuk menunjang kegiatan usahanya. Jadi ini undang-undang PT yang sebelumnya ya, undang-undang PT yang sebelumnya bahwa untuk mendirikan PT itu minimal harus mempunyai modal dasar 50 juta rupiah, dan ini tetap berlaku ya bagi seseorang yang ingin membuat PT menengah, karena sekarang ada PT usaha mikro dan kecil dan juga ada PT yang dilakukan dengan usaha yang menengah. Jadi bagi yang ingin membuat usaha yang menengah untuk mendirikan PT, di sana tetap harus pendirian aktanya harus dibuat oleh seorang notaris juga. Untuk itulah kemudian pemerintah menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha, Undang-Undang Cipta Kerja PP Nomor 8 Tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan syarat pendirian PT di tahun 2021 dengan cara menghapus aturan besaran minimal modal dasar dan menggantinya dengan ketentuan yang mengatur bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseorangan. Jadi di sini yang dibahas adalah untuk mendirikan PT usaha mikro dan kecil ya. Di sini memang modal dasarnya tidak ditentukan oleh undang-undang. Untuk modal dasarnya ditentukan oleh orang yang ingin mendirikan PT. Semakin fleksibelnya ketentuan modal pendirian PT membawa angin segar bagi pelaku usaha yang terkendala batasan minimal ketika akan mendirikan PT.
Undang-Undang Cipta Kerja ini juga telah mengubah mengenai ketentuan terkait modal perseroan. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan, modal ditetapkan dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Pasal 4 angka 1 PP nomor 8 tahun 2021. Namun untuk PT UKM, besaran modal tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan, disebutkan dalam pasal 4 angka 2 PP nomor 8 tahun 2021. Sedangkan di dalam Undang-Undang PT disebutkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit 50 juta rupiah. Setoran modal minimal harus ada. Artinya tidak cukup hanya surat pernyataan dan disampaikan pada saat mendaftarkan untuk mendapatkan pengesahan badan hukum PT ke Menkumham dalam 60 hari sejak akta pendirian dan sejak pernyataan pendirian PT Perseroan, disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 PP nomor 8 tahun 2021. Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja PP nomor 8 tahun 2021 juga menentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja PP nomor 8 tahun 2021 juga menentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Hal tersebut diatur berbeda di dalam Undang-Undang PT yang menyatakan perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dalam hal pengesampingan ketentuan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih, pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja PP nomor 8 tahun 2021 dan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT menyebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang PT mengatur bahwa ketentuan pendirian PT harus 2 orang atau lebih, tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan perjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan undang-undang tentang pasar modal. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan tersebut ditambah dengan badan usaha milik desa atau yang disingkat dengan BUMD, badan usaha milik desa BUMDes, dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil didirikan oleh WNI dan sudah berusia 17 tahun, disebutkan dalam pasal 6 angka 2 PP nomor 8 tahun 2021. Dari ketentuan umur ini, apa dasar pertimbangan pemerintah? Apakah usia dewasa dalam berusaha dan dapat melakukan tindakan sendiri di depan hukum? Mengingat ketentuan umur 18 tahun baru dapat membuat akta otentik di hadapan notaris sebagaimana ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris UNJN nomor 30 tahun 2004 JO UNJN nomor 2 tahun 2014. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja juga menyisipkan 10 pasal mengenai perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 orang. Pendiriannya dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, sehingga tidak diperlukan akta notaris dalam mendirikan perseroan untuk usaha mikro dan kecil. Pemegang saham dalam perseroan ini merupakan orang perseorangan
Lebih lanjut lagi, pemerintah memberikan keringanan biaya kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendirikan PT. Jadi sesuai yang dijelaskan tadi ya, untuk mendirikan PT usaha mikro dan kecil di sini boleh didirikan oleh perseorangan. Jadi tidak harus mencari partner ya, tidak harus 2 orang untuk mendirikan PT usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil dan mendapat beberapa keuntungan jika mendirikan badan hukum, yakni akan memiliki akses yang mudah untuk memperoleh pinjaman modal usaha dari perbankan dan mudah dalam melakukan kegiatan ekspor barang produksi ke luar negeri. Pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil juga tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Jadi enaknya juga ya membuat PT ini ketika PT-nya bangkrut atau ya dan sejenisnya, maka uang pribadi pemilik PT itu tidak akan hangus, jadi aman ya. Dengan semakin ringkasnya proses perizinan tersebut diharapkan dapat mengundang banyak investor untuk menanamkan modal di tanah air dan menumpa ambisi masyarakat untuk memulai usaha. Sorry brother ya, agak ini mata agak ramun dikit ya. Hilangnya peran notaris dalam mendirikan PT UMK. Pendirian PT UMKM di satu sisi mesti dilakukan memang merupakan sebuah terobosan positif. Akan tetapi menurut pendapat saya, semangat pemerintah semata-mata hanya untuk kepentingan kemudahan berusaha serta pemberdayaan UMK dengan alasan UMK ini bisa cepat bangkit dari krisis dan sebagai sektor penggerak pemulihan ekonomi nasional. Dan sejalan dengan itu, pemerintah juga berupaya mendorong UMK untuk memperoleh status hukum badan usaha sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap keberlanjutan pengusaha kecil. Hanya saja banyak kalangan notaris dan PPAT melihat ada resiko hukum dan problematika hukumnya pasti ada dalam prakteknya, mengingat PT merupakan entitas yang sangat dominan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pihak ketiga termasuk kreditur. Jadi dari notaris dan juga PPAT di sini juga memberi himbauan ya, bahwa akan ada risiko hukum lah ya, karena setelah kita membuat PT maka akan langsung berhubungan dengan masyarakat, akan berhubungan dengan pengusaha besar, akan berhubungan dengan investor-investor lainnya. Sebagai praktisi notaris PPAT, saya menilai melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memang telah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil dalam hal pendirian PT, yaitu PT dapat didirikan oleh 1 orang dan mendapat keringanan biaya pendirian badan hukum. Juga cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang memuat maksud dan tujuan kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Jadi di sini sangat banyak sekali ya, kalau saya bacakan sampai habis. Ya, intinya dari artikel yang di sini penulisnya ada ya, penulis notaris garing PPAT, dosen FH Unif Warmadewa, pendiri P3ATI, Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu Indonesia. Jadi yang dapat kita pahami bahwa
Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini sangat memberikan peluang yang luar biasa kepada seorang pengusaha, di mana pada tahun 2021 ini atau Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini memberikan peluang kepada seorang pengusaha untuk mendirikan PT, yaitu PT Usaha Mikro dan Kecil. Dan untuk mendirikan PT Usaha Mikro dan Kecil di sini bisa didirikan oleh satu orang, dan untuk modal dasarnya tidak ditentukan oleh undang-undang. Jadi modal dasarnya tergantung orang yang ingin membuat PT Usaha Mikro dan Kecil tersebut. Dan untuk akta pendiriannya di sini tidak usah membuat akta pendirian, cukup membuat surat pernyataan ya yang dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk menonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian tidak gagal paham ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Indonesia, dan salam penegakan hukum.